pagi, terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama membacakan doa pelimpahan jasa atau patidana, atau mengirim doa memperingati 9 tahun wafatnya Ibu almarhumah Ibu Damiko Panyawana. Apabila dalam jangka waktu 9 tahun beliau wafat, belum menempati alam surga bahagia, arwahnya belum tenang, damai dan bahagia, maupun belum terkondisi mempunyai tempat yang layak sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa kehidupannya, pembawaan doa maupun persajian makanan yang terpilih ini akan membantu arwah beliau untuk menempati alam bahagia, dan juga sajian makanan ini sebagai bentuk bakti dan hormat kepada beliau yang telah tiada, yang pernah berjasa di tengah-tengah keluarga, dan juga pengabdian dedikasi beliau segera mengantarkan menuju alam yang lebih baik. Dan apabila telah di alam bahagia, selalu memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan, putra putri beliau, anak-anak beliau, keturunan beliau, semoga selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, kesuksesan, kelancaran dalam usaha, dalam pekerjaan, dan juga keharmonisan rumah tangga. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci, kita bawakan doa pelimpahan jasa ini dengan hikmah. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan di setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Mereka lah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala, karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. 22 syair tentang 3 corak universal.
Tiga hukum yang berlaku di alam semesta ini kita baca bersama-sama. Semua yang terbentuk tidak kekal, bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dharma yang telah dipaparkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah mengalami hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Halaman 24. Syair seumpama gunung, kita baca bersama-sama ajaran Buddha ini. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena bingkisan dari 4 arah. Demikian pula kelabukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia ksatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satupun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. 26. Apa yang dibawa ketika seseorang meninggal dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal, kita baca bersama sabda Buddha ini. 26. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati, kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupannya yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. 34. Maaf, 32. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari kesulitan, tanda-tanda jelek,
dan bebas dari segala mimpi-mimpi yang buruk. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga 32 kita baca bersama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semalnya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, kekuatan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. 34. Pansupulagata, Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Demikian pula almarhumah Ibu Damiko Panyawana pernah hidup, berkembang dan akhirnya meninggal. Itulah proses alami dan kodrati. Siapapun yang pernah lahir pasti akan mengalami kematian. Semoga almarhumah segera menyadari dan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan dan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan karma-karma bajik yang pernah dilakukan beliau semasa kehidupannya. Kita renungkan anicca wata sangkara. Anicca wata sangkara upadawaya damino upacitwa nirojanti tesang upasamo suko sabe satamarandhica maring soja maring sare tate wahang maring sami nati Bukunya ditutup, saya diambilkan buku putih, Amitabha putih. Telah kita bersama-sama mengulang sabda-sabda Buddha untuk memberikan pengertian, pemahaman yang benar tentang hakikat kehidupan. Siapapun tanpa kecuali yang mengalami kelahiran pasti akan mengalami kematian. Tibalah saatnya keluarga, putra-putri beliau, anak-anak beliau akan diingatkan oleh pesan moral Sang Buddha yang menjelaskan tentang pengorbanan, tentang kasih sayang yang pernah diberikan seorang mama, seorang ibu untuk anak-anaknya. Dengan selalu mengenang jasa dan pengorbanan dari orang tua kita, dari mamah kita, semoga dalam benak masing-masing anak-anak beliau akan selalu menjaga nama baik keluarga sebagai balasan kebaikan dan pengorbanan dari orang tua yang telah tiada. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Pada saat ibu akan melahirkan anak, kelima organ tubuh terbuka lebar.
menyebabkan dia sangat letih dalam badan dan pikiran. Darah mengalir laksana seekor domba yang disembelih. Tetapi ketika mendengar anaknya terlahir sehat, dia dipenuhi dengan kegembiraan yang berlimpah. Tetapi sesudah kegembiraan, kesedihan datang kembali, dan rasa sakit kembali mengaduk-aduk bagian dalam tubuhnya. Kebaikan kedua orang tua sangat besar dan penting. Penjagaan dan pengabdiannya tidak pernah berhenti, tidak pernah beristirahat. Seorang mamah senantiasa menyimpan yang manis untuk anak, dan tanpa mengeluh menelan yang pahit bagi dirinya. Cintanya amat besar dan emosinya sukar tertahankan. Kebaikannya adalah mendalam dan begitu juga kasihnya. Hanya menginginkan anak mendapat cukup makanan. Seorang mamah yang kasih tidak membicarakan kelaparan dirinya. Ibu rela berada di tempat yang basah, agar dengan demikian anak dapat berada di tempat yang kering. Dengan kedua payudaranya, dia memuaskan rasa lapar dan haus sang anak. Menutupi dengan kainnya, dia melindungi anak dari angin dan panas. Dalam kebaikannya, kepala ibu jarang lega di atas bantal, dan bahkan ia melakukannya dengan gembira selama anak dapat merasa senang. Ibu yang baik tidak mencari penghiburan bagi dirinya sendiri. Ibu yang baik adalah bagaikan bumi yang besar, ayah yang tegar laksana langit yang mengasihi. Yang satu melindungi dari atas, yang lain menunjang dari bawah. Kebaikan orang tua adalah sedemikian rupa. Mereka tidak membenci atau marah terhadap anaknya, dan tetap menyukainya sekalipun anak terlahir lumpuh. Sesudah mamah mengandung anak dalam kandungannya dan melahirkannya, orang tua bersama-sama memelihara dan melindunginya sampai akhir hayatnya. Sabbi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Dulu waktu saya masih kecil, mungkin juga Bapak Ibu waktu di sekolah itu pernah diajari seorang guru nyanyi. Judulnya itu Kasih Ibu, mengingatkan dan mengajak anak-anak selalu ingat pengorbanan dari seorang ibu. Syairnya demikian: kasih ibu kepada Bita, kepada saya, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagi sang surya menyinari dunia. Seorang ibu setelah melihat anak-anaknya sukses, punya penghasilan sendiri, punya uang sendiri, hidupnya lebih baik di atas dirinya, belum pernah mendengar saya seorang ibu menyodorkan kwitansi pengeluaran yang pernah dikeluarkan uangnya selama dia merawat, selama dia membesarkan anak-anaknya. Ini loh kwitansi beli susu, kwitansi beli makanan, beli mainan, biaya sekolah dan kuliah. Itu belum pernah saya mendengar seorang ibu menyodorkan atau minta ganti apa yang pernah dikeluarkan untuk anaknya. Ya, itu yang dilakukan oleh seorang ibu. Maka dikatakan
tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Selama anaknya itu tumbuh, berkembang, maju dan sukses, dia bahagia, sekalipun juga tidak pernah mengharap tiap bulan itu dikasih jatah. Ya. Seorang tua biasanya tidak mau. Saya sendiri masih punya orang tua, seorang ibu usia sudah 92 tahun. Jadi waktu saya pulang pun, ditinggali uang pun, tetap biasanya tidak mau. Sana untuk transportasi sendiri gitu. Dikasih oleh-oleh pun juga demikian, pasti mereka melarang untuk membawa oleh-oleh. Ya, itulah kasih ibu. Maka sudah sepantasnya dan selayaknya kita sebagai anak, sebagai balasan kebaikan-kebaikan seorang ibu. Sekalipun di dalam kitab suci agama Buddha itu ditulis, sekalipun kamu punya niatan untuk membalas kebaikan orang tuamu dan pengorbanan orang tuamu, ya, badanmu hancur, berkeping-keping menjadi debu, kamu memikul orang tuamu, menggendong orang tuamu dengan membuat sakit badanmu, ya, berkeping-keping menjadi debu, tidak pernah akan bisa membalas kebaikan orang tua yang pernah diberikan kepadamu. Ya, itu dijelaskan Sang Buddha demikian. Namun demikian Bapak Ibu, di dalam khotbah yang sama Sang Buddha juga menjelaskan ada beberapa perbuatan-perbuatan, hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang anak yang berbakti, mempunyai nilai sebanding dengan kebaikan yang pernah diberikan seorang ibu untuk anaknya. Ada beberapa hal yang bisa dinilai sebanding, pengorbanan dari orang ibu bisa dibalas untuk kepada anaknya. Apa saja yang mempunyai nilai yang sebanding itu? Yang pertama, apabila seorang ibu, orang tua kita belum mempunyai keyakinan menjadi orang yang mempunyai keyakinan. Dalam artian keyakinan di sini bisa dimaknai secara luas. Apabila seorang tua kita itu belum mempunyai keyakinan terhadap hukum sebab dan akibat, hukum karma, ya, kita ajari, kita bimbing agar orang tua kita meyakini, ya, hukum sebab dan akibat. Contoh sederhana hukum sebab dan akibat itu orang tua kita latih, kita didik, kita ajar bahwa kebaikan yang kita tanam itu akan membuahkan kebahagiaan, kejahatan yang kita tanam itu akan membuahkan penderitaan kita. Meyakini itu. Jadi segala sesuatu kita mengajar kepada orang tua, menjelaskan kepada orang tua, tidak ada sesuatu pun di dunia itu yang berlaku hukum kebetulan. Kebetulan saya dapat makan, kebetulan saya dapat fasilitas kehidupan, kebetulan saya dapat hidup enak. Itu tidak ada. Itu berkaitan dengan hukum sebab dan akibat apa yang kita terima, baik itu yang membahagiakan maupun yang menderitakan. Dengan meyakini seperti itu, orang tua kita aktif melakukan kebaikan-kebaikan semasa kehidupannya maupun di kehidupan di alam yang sedang ditempatinya, aktif melakukan perbuatan-perbuatan baik agar berakibat kegembiraan dan kebahagiaan, lebih-lebih orang tua yang masih kita tunggui. Kemudian perbuatan apalagi selain meyakinkan tentang hukum sebab dan akibat? Kita ajari orang tua kita melatih kemurahan hati untuk tidak medit. Ada loh orang tua kita itu medit, pelit karena ingat masa mudanya itu susah, karena ingat cari uang susah, ya, setelah punya uang pun dia mau mengeluarkan susah juga, medit. Jadi kita ajari kemurahan hati, diajak ke tempat ibadah ada dana paramita, itu kita anjurkan untuk berdana paramita untuk melatih kemurahan hati dan melatih melepas, ya, dengan tujuan melepas itu kita suatu saat nanti meninggal itu tidak melekat,
ya sudah terlatih untuk bebas dari kemelekatan. Arwah atau seseorang yang mempunyai kemelekatan itu akan menjadi makhluk yang bergentayangan dan menderita karena kemelekatannya itu. Cepat atau lambat barang yang kita anggap milik kita itu pasti akan kita lepaskan. Dilepaskan disengaja atau proses alami. Misal saja punya mobil, sekarang bagus, suatu saat nanti akan rusak juga. Kalau orang yang tidak bisa terima dapat rusaknya mobil, itu menderita sekali karena satu proses alami maupun karena satu kecelakaan. Itu bisa membuat penderitaan, bisa membuat stres, tidak bisa tidur gara-gara kita melekat yang kita anggap itu barang milik kita. Itu. Kemudian ada hal yang lain lagi yang bisa mempunyai nilai sebanding kepada orang tua kita, yaitu kita ajak untuk aktif melakukan perbuatan-perbuatan bajik melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Tentunya kebajikan sekecil apapun yang dilakukan atas nama keluarga untuk kebaikan orang tua mempunyai nilai yang sangat besar, tergantung kepada ketulusan dan keikhlasan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ibu Damiko Panyawana, saya juga mengenal beliau waktu saya jadi biku Samanera waktu itu di Wihara Putat. Saya juga beberapa kali ketemu beliau dan juga pernah mendengarkan ceramah beliau juga, dan juga beliau sangat akrab sekali dengan Bante Wiryanadi selaku guru kami, sering ngobrol-ngobrol kongko-kongko di Putat ini, dan juga nama beliau sekarang diabadikan atas jasanya, ya, itu menjadi ruang Dharmasala untuk muda-mudi. Itu Ibu Damiko, kita juga ingat jasa dan pengorbanannya, pengabdian beliau. Dari pihak Yayasan Putat juga mengabadikan nama beliau dipakai untuk nama Dharmasala. Seorang yang berbakti tidak terhalang oleh waktu yang lama. 9 tahun adalah waktu yang lama. Ini semangat ini perlu dipelihara terus. Bahkan Sang Buddha juga mengambil contoh, ya, Sang Buddha pun juga memberi contoh kepada umat Buddha semua. Ya, bayi Siddhartha itu dilahirkan, ibunya langsung meninggal. Kemudian ibunya terlahir di salah satu surga, ya, surga Tusita. Sekalipun terlahir di alam surga Tusita, sudah menikmati kebahagiaan. Sebagai balasan dari anak yang berbakti, Pangeran Siddhartha telah menjadi Buddha pun di tengah-tengah kesibukannya menjalankan tugas keagamaan pada waktu itu, pada wasa yang ke-7 kurang lebih, itu menyempatkan diri datang ke surga Tusita untuk mengajari ibunya Dewi Mahayana ini tentang ajaran yang paling luhur, paling mulia, yaitu Abhidhamma. Diajari agar bisa mencapai pembebasan secara total atau mencapai nirwana, sebagai bentuk balasan seorang anak kepada seorang wanita, seorang ibu yang pernah melahirkannya. Ini saja orang tuanya sudah telah di surga. Kita semua tidak tahu orang tua kita itu terlahir di mana. Jadi kegiatan pelimpahan jasa 9 tahun ini maupun peringatan-peringatan yang lain dari keluarga-keluarga yang lain sebetulnya itu kegiatan antisipasi, kegiatan berjaga-jaga. Seandainya orang tua yang telah meninggal itu terlahir di alam penderitaan, kita kan tidak tega. Maka salah satu bantuan itu adalah mengirim doa atau pelimpahan jasa di dalam agama Buddha ini. Pelimpahan jasa itu maknanya seperti apa? Sekalipun ya arwah beliau dikasih persembahan sajian sebanyak ini, itu sampai selesai pun juga tidak berkurang sebetulnya. Yang apel 5 tidak jadi 4, yang kue ini juga tidak berkurang, tidak tetel juga. Mungkin saya kira juga rasanya juga sama sebetulnya itu. Apakah mempunyai nilai manfaat bagi yang telah meninggal? Ya, tetap mempunyai nilai manfaat. Nilai manfaatnya seperti apa? Ibu almarhumah arwahnya tahu, selama 9 tahun saya meninggal, anak-anakku masih peduli, masih melayaniku, ya.
itu akan membentuk kondisi bahagia arwah. Kondisi bahagia arwah yang dimiliki beliau atas bantuan yang hidup inilah yang akan mengkondisikan arwah beliau untuk memiliki kondisi bahagia dan mendorong telah di alam bahagia. Itu yang pertama dengan sajian. Kemudian yang kedua dalam bentuk toleransi. Ya, ada kemungkinan yang hadir putra putri beliau itu kan bukan beragama Buddha mungkin ya. Mungkin ya itu ya. Namun kenapa berkenan datang ke sini dan membaca secara agama Buddha? Ini tentunya akan menyenangkan arwah dari almarhumah Ibu Damiko. Ternyata anak-anakku selapikun beda agama denganku tetap menghormati sembahyang cara secara agama Buddha. Itu pasti akan mengkondisikan arwah beliau mempunyai kondisi bahagia juga. Semoga dengan niat baik dari keluarga, putra-putri beliau, anak-anak beliau mengenang memperingati 9 tahun ini, apa yang menjadi harapan keluarga dan harapan kita semua, apabila arwah beliau belum menempati alam bahagia, alam surga bahagia, maupun belum mencapai pembebasan nibbana, acara peringatan ini benar-benar segera mengkondisikan arwah beliau untuk mempunyai kondisi bahagia dan telah di alam bahagia. Dan keluarga yang ditinggalkan yang hari ini melakukan doa ini merasa puas dan lega karena mempunyai waktu dan kesempatan untuk menjalankan kewajiban seorang anak, yaitu merawat, memelihara leluhur-leluhur yang telah tiada. Selamat jalan almarhumah. Semoga pengabdianmu kepada agama, kepada keluarga, dan kepada masyarakat benar-benar segera mengantarkanmu menuju alam bahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lanjutkan dengan memberi doa kembali pelimpahan jasa, dibuka halaman 33 dan 34. Titik-titik kita isi dengan nama beliau 33 dan 34. Kita baca bersama. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Hyang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta mahasata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Damiko Panyawana. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasihi oleh keluarga, dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan sembah doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga. Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Damiko Panyawana, dengan segala perlindungan Sang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan dari para dewa dan para Brahma. Semoga beliau selalu menoleh kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Mahasata. Semoga para dewa, para Brahma, dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk bahagia. Sabbi satta bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu.